Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, para jamaah Masjid Jami' Darul Ma'arif, Bapak Ibu serta seluruh pengurus DKM dan staf jajarannya. Alhamdulillah, malam ini kita telah masuk ke malam yang ke-28. Ramadan sudah berada di penghujung akhirnya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai nanti kita berpisah dengan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan yang terlebih penting kita mendapat maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari Ramadan seperti kita keluar dari rahim perut ibu kita, bersih tanpa dosa dan kesalahan. Amin amin ya mujibas sailin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini adalah kenali Al-Quran, maka hidupmu akan bahagia. Ini tema yang begitu menarik. Di dalam Quran surah Toha, surah ke-20, ayat 1 dan 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah memanggil dan menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang kedua Allah katakan, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau menjadi susah. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, beliau mengutip satu riwayat dari Imam Muqatil tentang sebab turunnya ayat kedua surat Toha ini. Apa sebab turunnya? Dikatakan dalam riwayat tersebut, Abu Jahal, salah satu pemuka Quraisy yang begitu benci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta beberapa kawannya, diantaranya Al-Walid ibnul Mughirah, dan masih banyak lagi, suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, la tashqa, innaka la tashqa hina atau haitsu tarakta dina abaika." Kata Abu Jahal dan beberapa kawannya, Muhammad, kau pasti akan celaka, kau pasti tidak akan hidup bahagia karena kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Ya Muhammad, ketahuilah, keselamatan dan kebahagiaan ada di dalam agama nenek moyang keturunanmu. Kalau kau tinggalkan agama nenek moyangmu, maka hidupmu akan celaka, hidupmu akan sengsara dan tidak akan pernah bahagia. Maka turunlah surah Toha ayat 2 ini sebagai balasan atau sebagai bantahan dari Allah atas argumentasi Abu Jahal dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW akan celaka dan tidak bahagia ketika meninggalkan agama nenek moyangnya. Maka Allah turunkan surah Toha ayat 2, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Nabi Muhammad, tenanglah, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk kamu menjadi susah.
Maka Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya melanjutkan, ayat ini menegaskan bahwa dinul Islam, agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, huwa as-sabil ila naili kulli fauzin. Agama Islam dengan kitab suci Al-Qur'annya adalah jalan untuk meraih segala kemenangan. Wa sababu idraki kulli sa'adatin, dan sebab tercapainya kebahagiaan seorang manusia. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas Allah nyatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat manusia bahagia, untuk membuat manusia meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Apa fungsi atau tujuan dari Allah menurunkan Al-Quran tersebut? Mari kita lihat dalam Quran surah Syura, surah ke-42 ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa ma haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah berfirman dalam surat Syura, surat ke-42 ayat 7, bahwa Allah menurunkan Al-Quran berupa bahasa Arab. Yang pertama tujuannya adalah jelas untuk bangsa Arab ketika itu, terutama Ummul Qura. Ummul Qura itu sebutan untuk kota Makkah. Ya, maka di Makkah sekarang ada universitas namanya Ummul Qura. Itu diambil dari Quran surah Syura ini ayat 7, ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran memang tujuan utamanya untuk memperingatkan penduduk Makkah dan sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk apa? Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih, untuk mengingatkan kepada manusia dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Dunia ini tidak selamanya, akan datang suatu momen, suatu masa di mana kita semua akan dikumpulkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Itu fungsi atau tugas atau tujuan daripada turunnya Al-Quran. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah katakan dan Allah nyatakan dengan jelas dan tegas, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Tetapi namanya orang, kalau diberikan peringatan ya ada yang ikut, ada yang tidak. Ada yang dengar, ada yang masa bodoh. Ada yang mau tunduk, ada yang membangkang. Maka Allah nyatakan fariqun fil jannah, sebagian, segolongan akan ada di surga, wa fariqun fis sa'ir, dan segolongan lagi akan berada di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Itu dalam surah Syura, surah 42 ayat 7, tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Dalam ayat lain misalnya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah yang paling fenomenal di dalam bulan suci Ramadan, ayat 185, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Di antara tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai guidance kehidupan manusia dari alam dunia menuju alam akhirat. Tetapi lagi-lagi jamaah sekalian, yang namanya petunjuk, ada orang yang mau baca, ada yang tidak. Sebagian yang baca petunjuk tersebut pun mungkin banyak yang tidak ikut, yang acuh, yang cuek. Dia tidak mau kenali itu petunjuk, dia tidak mau dekati itu petunjuk, bahkan dia membangkang dari petunjuk tersebut. Maka dalam Quran surah Toha, surah ke-20 ayat 123 dan 124, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini ayat paling jelas peringatan dari Allah terhadap orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, niscaya hidupnya tidak akan bahagia.
Mari kita lihat. Dalam Quran surah Toha surah 20 ayat 123-nya Allah katakan, dan Allah berfirman, turunlah kamu berdua. Siapa maksudnya? Nabi Allah Adam dan istrinya. Turunlah kalian berdua ke atas muka bumi Allah. Sebagian kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Allah sudah katakan manusia akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Tetapi ingat, Allah tidak membiarkan saja permusuhan tumbuh di antara manusia hamba-hambanya. Allah berikan petunjuk, Allah berikan huda. Apa tadi? Al-Quran tadi. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka dalam surah Toha ayat 1, 2, 3 tersebut Allah katakan di akhir ayatnya, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya mengikuti Al-Quran, dia mengenali Al-Quran, dia mentadabbur makna-makna Al-Quran, bahkan lebih jauh dia mengamalkan isi Al-Quran. Apa kata Allah? Fala yadillu wa la yashqa. Tidak akan mungkin pernah dia tersesat dan tidak akan mungkin pernah dia celaka atau sengsara. Itu janji Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Nabi sudah berikan wasiat, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kalian dua pusaka, dua warisan yang begitu berharga. Ma in tamassaktum bihima. Kalau kalian berpegang kepada dua pusaka yang aku tinggalkan tersebut, lan tadillu bihima abada. Kalian tidak akan pernah tersesat dan sengsara sekalipun. Apa yang dua tersebut? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu Rasulillah, dan Al-Hadis. Jadi Allah sudah memberikan garantinya, Allah sudah memberikan jaminan. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, tidak akan mungkin celaka dan tidak akan mungkin sengsara. Itu surah Toha ayat 123. Kemudian sebaliknya, dan ini yang mengerikan, surah Toha ayat 124-nya. Lanjutan ayat tersebut, apa Allah katakan? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Tapi barang siapa yang berpaling, cuek, acuh terhadap peringatanku. Kalau kita buka-buka kitab tafsir, zikri di sini maksudnya adalah kitabullah. Ada yang mengatakan juga kitabullah wa sunnatu rasulih. Jadi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Al-Hadis, barang siapa yang berpaling dari huda, petunjuk yang Allah turunkan, apa balasannya? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan menjalani kehidupan yang sengsara. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dia akan menjalani kehidupan yang sulit. Mungkin sebagian kita akan ada yang mengacungkan tangannya dan menginterupsi, Ustadz, tetapi saya melihat banyak orang tidak kenal Al-Quran. Saya melihat fenomena banyak orang tidak bisa baca Al-Quran, tapi dia memiliki kekayaan berlimpah, tapi dia memiliki mobil mewah, rumahnya gedong bertingkat. Mana janji Allah dalam surah Toha ayat 123? Katanya bagi orang yang mengacuhkan dan berpaling dari Al-Quran, dari petunjuk Allah, akan mengalami kehidupan yang sempit. Buktinya banyak orang kehidupannya megah, mewah, penuh segala keperluan hidupnya terpenuhi. Apa kata para ulama? Ya, lau u'tiya dunya kullaha. Meskipun dia memiliki dunia dan seisinya, bukan itu yang Allah maksud dalam surah Toha. Apa yang Allah maksud? Berbagai macam kesengsaraan hati, berbagai macam penyakit, berbagai macam masalah hidup. Mungkin hatinya tidak akan mengalami suatu ketenangan. Mungkin hatinya tidak akan mengalami sebuah fase di mana dia merasa nyaman, merasa nikmat, merasa bisa menikmati kehidupan dunianya. Jadi boleh saja hartanya banyak berlimpah, tapi hatinya tidak tenang, pikirannya stres, banyak yang dia tanggung, banyak yang dia pikirkan. Anaknya mungkin tidak bisa diatur, penyakit datang bersilih berganti. Ya, bisa saja itu merupakan sebuah janji yang memang sudah Allah tetapkan. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dia tidak mau membaca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit.
Dan terlebih di akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini bulan Ramadan menjadi bulan yang paling tepat untuk kita membuka mushaf Al-Quran, membaca setiap lembar dari mushaf Al-Quran, mentadabbur, mengamalkan isi dari Al-Quran. Tapi ingat, pesan dari para ulama, jangan hanya di bulan Ramadan kau sentuh mushafmu, jangan hanya di bulan Ramadan kau baca Al-Quranmu, jangan hanya di bulan Ramadan kau mentadabbur dan mengamalkan isi Al-Quranmu. Jadikanlah Al-Quran sebagai guidance kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita dari kita buayan sampai ke liang lahat. Kita akan ditemani Al-Quran, maka hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Terakhir saya bawakan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti TPU, tempat pemakaman umum. Kenapa? La yuqra'u fihal Qur'an. Tidak pernah rumah itu dibacakan Al-Quran. Karena kata Nabi, al-baitul ladzi yuqra'u fihal Qur'an, rumah yang sering dibacakan Al-Quran, yanzilul khairu fiha katsira, akan turun kebaikan yang banyak di dalam rumah tersebut. Kemudian sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, yaqillu fihi khairuha, akan sedikit sekali keberkahan dan kebaikan yang ada di rumah tersebut. Mungkin kita sering ribut dengan pasangan kita sering berselisih pendapat dengan anak kita, bisa jadi karena rumah kita jarang kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Maka bacaan Al-Quran yang sudah bisa kita baca di bulan Ramadan, teruskan sampai kita ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Jangan selesai Ramadan, selesai juga baca Al-Quran. Ditutup sudah mushafnya, simpan lagi ke lemari bufetnya. Jangan. Allah tidak cinta dan tidak senang kepada hambanya yang berlaku demikian. Karena kata Nabi, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling Allah cinta adalah yang paling dawam, yang paling kontinu, yang paling bisa dilakukan secara istiqamah, wa in qalla, meskipun sedikit. Mungkin kita sering mendengar ajakan atau seruan para kiai, para ustadz, para penceramah, baca Quran walaupun satu ayat satu hari. Mungkin bagi kita itu sekedar bercanda, sekedar gurauan. Tidak. Satu ayat satu hari, tapi kau lakukan itu setiap hari, lebih baik di sisi Allah ketimbang satu juz satu malam, tapi setelahnya libur satu bulan dia tidak pegang dan dia tidak baca Al-Quran. Misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim, sudah selesai. Tapi besok lanjutkan lagi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Shadaqallahul Azim. Mungkin bagi kita itu kelihatan sepele, kelihatan ringan, tetapi itulah yang dicintai oleh Allah, yang kita lakukan secara istiqamah. InsyaAllah Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuknya, Allah berikan kita kekuatannya, agar kita bisa terus mengkaji Al-Quran. Setelah Ramadan kita tambah cinta dengan Al-Quran, kita tambah dekat dengan Al-Quran, kita tambah kenal dengan Al-Quran, sehingga kita akan bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.